saya Deden Nur Hamas, SPD. Saya aktif mengajar di SMA Negeri 1 Cinere, mengampu mata pelajaran PABP. Pada kesempatan ini, saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Deks 2 LPTK UIN Salatiga akan mempersembahkan video pembelajaran PPL saya yang pertama dengan model pembelajaran PBL metode diskusi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Amin. Silakan sebelum mulai berdoa dulu. Sebelum mulai tanya. Mari salam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dan terjadi. Selanjutnya, setelah bacaan doa, seperti biasa kita akan sama-sama membacakan rutinitas. Marilah kita sama-sama membaca surat An-Nas bersama-sama. Sudah tahu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa jumpa kembali untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budaya. Sekali lagi, gimana kabarnya, sehat? Kondisinya sudah siap untuk mengikuti KBM? Siap. Siap? Siap. Pak Hussein dulu ya. Terlebih dahulu. Alam, Hadir. Deva, Hadir. Baim, Hadir. Aldo, Hadir. Kadit. Hadir, Pak. Belum masuk ke KBM, ke kegiatan inti, karena kalian sudah memasuki kurikulum merdeka. Jadi sebelum pembelajaran, seperti biasa, hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada semuanya dimohon untuk berdiri. Garuda Pancasila. Silakan duduk kembali. Baiklah, anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas menghindari pelajaran minuman keras dan narkoba. Tapi sebelum masuk ke materi ini, Bapak akan mengulas terlebih dahulu materi sebelumnya. Coba materi sebelumnya tentang apa? Toleransi. Tentang apa? Apa itu toleransi? Menghargai, terus menjaga kerukunan. Jadi toleransi antar umat beragama itu kita saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, saling menjaga sesama umat agama. Mau itu agamanya Kristen, agamanya Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Jadi kita harus saling menjaga, menghormati, dan menjaga kerukunan, menyayangi. Ya, bagus di kelas-kelas tahu semua. Masih ingat berarti pembelajaran? Baiklah anak-anakku semuanya, kita masuk ke materi tentang menghindari perkelahian, pelajar, minuman keras dan narkoba. Ada yang tahu apa yang menyebabkan perkelahian
terganggu, terus tersinggung. Apa lagi? Fitnah. Terus akibat tiba tersinggung nanti ya. Jadi menurut kalian yang menyebabkan terjadinya perkelahian pelajar itu adalah saling menyinggung, saling fitnah, atau tadi karena urusan kontak dan yang bisa jadi ya, cemburu ada terjadi perkelahian pelajar. Bahkan ada tadi kata Depa harga diri itu bisa menyebabkan terjadinya perkelahian pelajar. Ya selanjutnya, mengapa Islam melarang narkoba? Ada yang tahu? Haram Pak. Haram. Ya. Bagus. Jadi kenapa? Haramnya kenapa? Karena mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh. Ada lagi? Nggak ada. Jadi Islam melarang narkoba itu karena mengandung zat yang tidak baik dan hukumnya haram. Bagus. Lihat ke depan semuanya. Ini menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Di dalam pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ketika kalian selesai mempelajari ini. Tujuannya apa? Islam mampu mendefinisikan perkelahian pelajar, faktor penting adanya perkelahian pelajar, ikhtiar mencegah perilaku menyimpang, dan penanganan pelajar yang menyimpang. Ini tujuannya. Jadi kalian itu mampu mendefinisikannya. Faktor penyebab perkelahian pelajar dan penyimpangan. Pengertian perkelahian. Apa itu perkelahian? Tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan. Ribut. Nodik. Jogol. Apa lagi? Kontak fisik. Jadi yang disebut dengan perkelahian itu adalah kontak fisik, tawuran atau adu jotos atau apa lagi? Apa tadi? Jogol dengan sesama pelajar. Di dalam perkelahian pelajar ini ada disebut dengan delikuensi situasional dan delikuensi sistematik. Kalau delikuensi situasional itu, jadi si siswa itu harus melakukan perkelahian kalau mau disebut hebat. Nah, si Depa mau disebut hebat, maka dia harus jogol dengan orang lain. Tapi kalau di delikuensi sistematik, di siswa itu punya geng A dengan geng B ingin menguasai suatu wilayah, maka dia harus melakukan perkelahian dengan geng lain. Itu secara sistematik atau dengan kelompok geng-gengan. Apa penyebab terjadinya perkelahian pelajar? Itu sudah dijelaskan di awal, sudah dijawab. Saling singgung. Ada lagi? Urusan wanita. Apa ini urusan wanita? Apa lagi? Fitnah, gibah, karena diomongkan di belakang tersinggung, akhirnya ribut lah, terjadilah perkelahian atau pelarian. Sampai di sini, dipahami? Bahaya tidak perkelahian pelajar itu? Bahaya. Apa bentuk bahayanya? Bisa mati. Apa lagi? Sakit. Sakit. Terus tulang. Repotnya semangat. merepotkan supaya lebih mampu memahami tentang bahayanya perkelahian pelajar. Pada pertemuan kali ini merupakan membentuk kelompok. Silakan kalian diskusi, bentuklah kelompok. Ada 20 siswa, berarti 4 kelompok saja. Mau campuran atau bisa? Baik saja. Silakan duduknya, jangan saling belakangin, tapi bentuk lingkaran. Ini kita KPI yang harus kalian kerjakan dalam kelompok. Setelah kalian kerjakan, masing-masing kelompok untuk presentasikan hasil kerja. Ulangi. Ada KPI yang harus kerjakan.
kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit saja. Ya. Silakan dimulai. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah selesai? Belum, Pak. Sudah? Tinggal 5 menit lagi. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah? Oke, silakan kelompok 1 presentasi kepada baiknya. Dimulai kelompok yang lain, bertanya ya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bahaya pada kelainan pelajar, minuman keras dan narkoba. Bahayanya adalah perkelahian pelajar dapat menimbulkan perpecahan antar pelajar. Minuman keras dan narkoba bahaya karena terdapat zat yang berbahaya bagi tubuh dan memabukkan. Jadi kita harus menjauhi minuman keras dan narkoba. Selayaknya pada larangan surat minuman keras terdapat pada surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat 43. Contoh-contoh bahaya perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dapat menimbulkan kecacatan atau meninggal dunia. Yang kedua, kehancuran hidup yang tenang. Tenang. Simpulannya? Simpulannya adalah kita sebagai pelajar harus fokus belajar dan jangan mementingkan hal lain yang harus didahulukan adalah belajar. Jadi gelengkan kepala dan tidak Gelengkan kepala. dan katakan tidak pada narkoba, Pak. Mana gelengkan kepala? Wes, Oke, cukup. Ada yang mau tanya sekarang? Ya. Tanggapi poin yang tadi di poin mengganggu kehidupan yang tenang, bisa dijelaskan lebih detail lagi? Nah, jadi mengganggu kehidupan yang tenang itu misalnya kan kita kecanduan gitu narkoba. Nah, kita kan akan meminta uang kepada orang tua. Jadi akan menghancurkan keharmonisan keluarga. Ada lagi? Dari kelompok 3 atau 4? Tidak ada? Cukup? Silakan. Salam. Itu bila berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan. Kelompok 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bahaya perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Bahaya yang paling fatal dalam perkelahian pelajar dan kematian membuat keluhan yang mengganggu masyarakat setempat. Bahaya yang paling fatal dari minuman keras bisa melakukan semua kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pembulian. Bahaya dari narkoba yaitu dapat merusak organ tubuh seperti hilangnya akal sehat, merubah penampilan fisik. Contoh-contoh bahaya perkelahian pelajar. 1. Rusaknya fasilitas umum. 2. Terganggunya warga setempat atau sekitar. 3. Banyak meninggal pelajar karena aksi tawuran tersebut. Contoh bahaya minuman keras. Yang pertama yaitu hilangnya kesadaran. Yang kedua gangguan perilaku. Yang ketiga dapat menyebabkan kelumpuhan badan. Bahaya dari narkoba itu menurunnya kesehatan fisik, kesehatan mental, dan menyebabkan kematian. Itu adalah bahaya perkelahian pelajar, minum keras, dan narkoba. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan semuanya. Berdiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya Ya, Pak. bagaimana kontribusi
depan dalam mencegah perkelahian pelajar, minuman keras maupun narkoba. Apa kontribusi maupun apa ya cara mencegah seperti itu? Mencegahnya tidak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita kembali ke kehidupannya. Bagaimana kontribusi kita kepada orang-orang di dekat kita untuk teman kita yang sudah terjerumus ke hal-hal tersebut untuk tidak melakukannya lagi. Dari kami, kontribusi kami itu dengan mendekatkan diri kepada orang-orang tersebut bahwasanya hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Seperti halnya rehabilitasi, ya, seorang itu dapat tidak melakukan hal tersebut lagi karena rehabilitas dari suatu tempat tersebut. Nah, kita bisa sebagai teman yang mencegah rekan kita atau teman-teman kita supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Bisa dengan mengajaknya healing kemana gitu, melakukan hal tersebut, tidak melakukan hal tersebut, mengajaknya main, ngobrol, gitu. Dan itu juga bisa merubah dia. Itu akan kontribusi kami. Cukup. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas pertanyaannya yang dilantarkan ya. Mohon maaf atas kesalahan kami dalam melakukan presentasi. Kesimpulan dari bahaya perkelahian pelajaran minuman keras dan narkoba dari kelompok 2 yaitu kita sebagai pelajar sudah seharusnya kita menempuh kewajiban kita dengan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kenakalan remaja. Suatu tindakan buruk kecil saja dapat merubah hal kita menjadi lebih besar. Jadi mari kita menjauhi hal-hal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Baik, minta perhatian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Siti Maria Yuli. Bahaya perkelahian pelajar minuman keras dan narkoba. Bahayanya ialah misalkan perkelahian mengakibatkan terganggunya masa depan yang bersangkutan sebab jika berkelahi berkemungkinan luka-luka atau tumbuhnya dendam yang bisa mengganggu perjalanan karirnya. Lalu dampak miras ialah di dalam miras terdapat zat alkohol yang mana jika dikonsumsi berlebihan dapat merusak fungsi-fungsi organ dalam tubuh. Dan terakhir, dampak narkoba disebabkan dalam narkoba tergandung zat adiktif yang mengakibatkan ketergantungan yang mana jika kecanduan lama-kelamaan dapat merusak tubuh. Contoh-contoh bahaya perkelahian pelajar minuman keras dan narkoba dalam kehidupan sehari-hari adalah cedera fisik, retaknya hubungan sosial, gangguan kesehatan, gangguan emosi dan sosial, ketergantungan, hancurnya masa depan. Baik, jika ada yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya, tanya jawab, kami persilakan. Oke, jadi pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana caranya mencegah supaya tidak melakukan narkoba untuk pelajar? Menggunakan narkoba konsumsi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 2. Bagaimana cara mencegah agar pelajar tidak mengonsumsi narkoba? Di antaranya, yang pertama kami akan melakukan sosialisasi, mengajak pada pelajar-pelajar agar menjauhi yang namanya perbuatan-perbuatan seperti narkoba tersebut. Kemudian kami juga akan mensosialisasikan bahwa bahaya-bahaya narkoba yang mana kan narkoba itu jenisnya banyak ya. Kita juga mengetahui bahwa narkoba itu sebenarnya bisa berdampak baik jikalau digunakan dengan semestinya. Namun jika disalahgunakan malah berdampak buruk. Narkoba itu kadang-kadang digunakan dalam medis. Nah, misalkan dalam obat bius kan itu juga narkoba sebenarnya. Tapi itu juga digunakan dengan semestinya. Namun jika dikonsumsi dengan misalkan
Minta perhatian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan materi tentang bahaya perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lala. Bahaya perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Bahaya dari perkelahian pelajar adalah bisa mengakibatkan gangguan jiwa, dapat berdampak sangat merugikan baik secara fisik maupun sosial. Bahaya minuman keras dan narkoba dapat mengakibatkan kerusakan dalam anggota tubuh dan bisa merugikan masyarakat sehingga dapat tertangkap oleh polisi. Atau contoh bahaya perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba dalam kehidupan sehari-hari. Dapat merusak organ tubuh, bisa tertangkap polisi, mengecewakan kedua orang tua, dapat merusak fasilitas umum, bisa dapat mengakibatkan gangguan jiwa, dapat menyebabkan kematian. Perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba, maka janganlah kita melakukan hal tersebut karena dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup apabila dipakai daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya mengenai bahaya perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Jadi sudah bagus penyampaian dan jawaban-jawabannya. Pertanyaannya sudah bagus, jawabannya sudah bagus, sudah mengena semua. Jadi intinya baik itu perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba itu semuanya berbahaya. Bahaya bagi yang mengkonsumsinya, bahaya bagi lingkungan, dan bahaya juga bagi keluarga dan masyarakat. Jadi kita sebagai pelajar jauhilah hal-hal tersebut, baik itu minuman keras, terus perkelahian dan narkoba dijauhi karena bahaya bagi dirinya, bahaya bagi lingkungan, masyarakat dan keluarga. Bisa dipahami? Sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Siap ya. Tidak? Bagus. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini untuk tugas untuk kalian. Nanti Bapak linknya lewat ketua kelas untuk evaluasi pembelajaran materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat.